Bis, bis, ambek ditokno ya. Iki lho pengalaman pandang ya. Bis. بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا وعد الحق جئنا بكل وبالحق أنزلناه وبالحق نزلت وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنه تنزيلا قرآن به وما تؤمنون إن الذين أوتوا العلم من قبله يتلى عليهم يرون لله ذكراني سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان قبل منهم من عليك ومنهم من لم تخف عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله بالحق وقدر ذلك المبطلون الله الذي جعل لكم الموت وأخذنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم ما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين Sholli sunnatat duha rak'ataini mustaqbilal qiblati jamaah nggih makmuman lillahi ta'ala. Usolli sunnatat duha bukan duha. Usolli sunnatat duha yang benar gitu. Kadang-kadang orang sembahyang apa? Duha. Salah itu. Usolli sunnatat duha rak'ataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala.
Ya Allah,
خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البر الجميل خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البر الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى. وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قوي يا بشير يا خفيف يا رفيق يا معين يا مثير يا سميع يا بصير يا حكام يا علو يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا محيي يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بخير يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا صبور يا الله 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 يا الله
haula wala quwwata illa billah. Faqawwi fi dikfina wa khud ila khairi binasyatina waj'al al-islam ridana. Allahumma inna tu'afa faqawwina wa innana atila wa'izana wa innana fuqara fa'adina rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya Jalal ya Hakim ya Rahim ya Wadud ya Hanan ya Mannan ya Rahman ya Rahim ya Wahhab ya Latif ya Allah. Allahumma ya Allah, dengan barokahnya majelis ini ya Allah, kami bermunajat bersama-sama, berdoa bersama-sama, sholat duha bersama-sama. Mudah-mudahan siswa-siswi SMA Negeri 1 Lumajang untuk periode 2017 di dalam mengikuti ujian nasional nanti utamanya selalu dapat kemudahan ya Allah, dan dapat kelancaran ya Allah, dan mampu meraih nilai yang sangat baik dan maksimal ya Allah. Allahumma mudah-mudahan lulus semuanya ya Allah. Mudah-mudahan lulus semuanya ya Allah. Mudah-mudahan lulus semuanya ya Allah. Dan mudah-mudahan dengan mudah untuk memasuki jenjang selanjutnya yang pada akhirnya mereka menjadi kader-kader bangsa ini ya Allah. Kader yang bermutu dan berkualitas dan islami dan akhlakul karimah ya Allah. Allahumma ya Allah, mereka adalah pewaris bangsa ini ya Allah, baik dan buruknya bangsa ini ke depan, yaitu ada pada tangan mereka ya Allah. Mereka bukan hidup di zaman kita, tapi mereka hidup di zaman mereka ya Allah, yang penuh berbagai macam fitnah dan tantangan ya Allah. Begitu masukkanlah iman ke dalam hati mereka, masukkanlah hikmah ke dalam hati mereka ya Allah. Iman yang kuat, iman yang hadal, iman yang kokoh, sehingga menjadi manusia-manusia beriman dan berakhlak karimah, manfaat bagi nusa, bangsa, negara dan agama dan orang tua ya Allah. Selamat semuanya fitini wa dunya wal akhirah. Bima'unatika ya Allah, birahmatika ya Allah. Kami semuanya para guru dan para orang-orang tua, anak adalah kebanggaan bagi dan harapan bagi kami ya Allah. Tidak ada kecewaan dan putus harapan jika kami gagal dan membangun kepribadian mereka. Untuk itu hanya rahmatullah ya Allah. Komite beserta pengurus, Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Lumajang atau yang mewakili Bapak Sumardi, Bapak Ibu Wali Murid kelas 12 serta sahabat-sahabat saya, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Lumajang beserta karyawan dan anak-anakku generasi emas SMA Negeri 1 Lumajang. Alhamdulillah pagi ini SMA 1 melaksanakan kegiatan yaitu bermunajat pada Allah supaya Allah memberikan apa yang kita inginkan, supaya anak-anak sukses menjalani tidak hanya ujian sekolah tapi juga kelanjutan setelah lulus dari ujian sekolah sesuai dengan tema kesemangatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang selanjutnya dari Kepala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri wasin. Wassalamualaikum. Yang saya hormati
Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Lumajang yang saya hormati juga Bapak Ibu orang tua dan wali murid, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Imron Anis yang saya muliakan, serta anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpah rahmat taufik serta hidayah, utamanya nikmat sehat yang kita terima pada pagi hari ini, sehingga kita bisa berkumpul di halaman masjid SMA 1 ini dalam rangka munajat kepada Allah untuk memohon keselamatan dunia akhirat melalui istighosah dan hatam Al-Quran. Selawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan tuntunan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi umat Muhammad sepanjang masa. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya menyampaikan salam takdim dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lumajang, karena pada hari ini tidak bisa menghadiri undangan karena ada kegiatan yang bersamaan di SMA Negeri Pasirian, sehingga pagi-pagi tadi saya ketemu di kantor, kemudian memberikan suatu perintah tugas kepada kami untuk mewakili. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, permohonan maaf dari kepala dinas kiranya tidak mengurangi hikmah dalam pelaksanaan istighosah yang dilaksanakan oleh sekolah dan wali murid di SMA 1 ini. Beliau berpesan bahwa dalam kehidupan ini memang selalu diliputi dengan masalah-masalah, baik itu masalah di rumah maupun masalah-masalah yang ada di sekolah, khususnya siswa SMA Negeri 1 Lumajang, di mana sebentar lagi akan mengalami ujian formal maupun ujian dari Gusti Allah, yaitu nanti akan dilaksanakan pada bulan Maret insya Allah UNBK. UNBK ini Bapak Ibu sekalian merupakan ujian siswa SMA Negeri 1 Lumajang insya Allah yang pertama, karena UNBK ini ujian nasional yang berbasis komputer. Oleh karena itu persiapan harus dilaksanakan secermat mungkin, sehingga pelaksanaan UNBK nanti membawa keberhasilan, tidak menghantui suatu kegagalan. Jadi saya minta kepada anak-anakku sekalian, khususnya di sini UNBK betul-betul dipersiapkan secara sungguh-sungguh, karena dengan adanya pelaksanaan nanti akan menentukan mutu SMA Negeri 1 Lumajang. Sudah disosialisasikan oleh kepala sekolah maupun oleh guru-guru bahwa UNBK ini tidak menentukan kelulusan, tapi menentukan kualitas individu siswa dan kualitas SMA. Jadi kualitas output SMA. Jadi terkaitan dengan kelulusan UNBK tidak mempengaruhi, tetapi hal ini perlu diperhatikan karena menyangkut masalah tanggung jawab kita kepada alma mater SMA Negeri 1 Lumajang. Nah, jadi ini. Jadi sekalipun tidak menentukan kelulusan, kita diberi suatu tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas individu yang akan dibawa ke perguruan tinggi nanti dan kualitas daripada SMA Negeri 1 di masyarakat. Karena fungsi daripada UNBK di sini nanti adalah pemetakan sekolah. Jadi memetakan sekolah yang bermutu dan sekolah yang kurang bermutu. Berkaitan dengan masalah USBN ini juga yang pertama dilaksanakan di nasional untuk SMA SMK.
Karena untuk SBN ini nanti dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, ya. Jadi soalnya bukan dari guru-guru, tapi dilaksanakan di provinsi. Hal ini sangat menentukan terhadap kelulusan anak-anakku sekalian. Jadi yang menentukan kelulusan nanti adalah ujian sekolah. Apakah ujian sekolah yang dilaksanakan oleh sekolah sendiri, baik persiapannya maupun pelaksanaannya, maupun ujian sekolah yang berbasis nasional. Jadi ada dua macam anak-anakku sekalian, ini tentunya sudah disosialisasikan oleh pihak sekolah bahwa ujian sekolah itu ada yang berbasis nasional dan ada yang berbasis lokal. Ini yang menentukan nanti kelulusan anak-anakku sekalian. Oleh karena itu, sekalipun ini bukan nasional, justru ini yang nantinya bisa menentukan lulus atau tidak. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, persiapan-persiapan tentunya sudah dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Di antaranya hari ini sudah diadakan suatu istighosah. Ini merupakan tawakal kepada Allah karena ikhtiar mungkin sudah maksimal, sudah jenuh. Belajar di rumah, belajar di sekolah sudah jenuh sekali, sehingga bertawakal kepada Allah, berdoa supaya diberi suatu kesehatan, suatu kelancaran, suatu kesuksesan dalam menjalani ujian nanti. Jadi anak-anakku sekalian, terkait dengan masalah pelaksanaan ujian ini, mungkin sebentar lagi ini akan dilaksanakan ujian sekolah, baik itu yang berbasis nasional maupun yang lokal, dan dilanjutkan nanti UNBK. Oleh karena itu saya sangat berharap kepada orang tua khususnya dan wali murid terhadap pengawasan anak-anak. Pengawasan dalam artian menyeluruh Bapak Ibu, baik itu kesehatannya maupun cara makannya dan lain sebagainya, yang akan mendukung terhadap kesuksesan dalam pelaksanaan ujian nanti. Ini anak-anak sudah beberapa bulan ini sudah di stressing oleh sekolah, tentunya jenuh sekali, bahkan sangat jenuh. Oleh karena itu bahwa ibu, orang tua dan wali murid tentunya paham, ya. Jadi jangan dibiasakan seperti membina sebelumnya, karena anak-anak sekarang dalam keadaan sudah full, persiapan secara akademiknya sudah full, secara mentalnya sudah full, sehingga kejenuhan terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang harus sabar, harus telaten, harus perhatian penuh terhadap kepentingan anak. Jadi jangan suka istilahnya marah-marah, kemudian tidak cocok ini dan lain sebagainya dimarahi, jangan. Mohon dalam waktu yang singkat ini sampai bulan Maret UNBK selesai, tolong sangat diperhatikan kepentingan anak-anak, karena keberhasilan anak-anak adalah investasi daripada orang tua. Anak adalah satu-satunya sudah investasi yang sangat berharga di dunia ini, bahkan akan dibawa ke akhirat. Insya Allah kalau putra putri jenengan menjadi anak yang soleh-soleha, nanti akan bisa mendoakan pada saat kita sudah meninggal dunia. Kiranya ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai wakil dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lumajang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian, kita sudah memasuki acara inti, yaitu ceramah sekaligus memberikan doa penutup oleh Kiai Haji Imron Anis. Kepada beliau kami persilahkan.
Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Amma ba'du, kepada yang terhormat para sesepuh ini sepuh, utamanya kepala sekolah SMA Negeri 1 Lumajang, yaitu DLK Ibu Puji Setiawati, dan juga Bapak Kepala Cabang Dinas di Lumajang, dalam hal ini diwakili oleh Panjenengan Ibu Bapak Sumardi, jajaran Dewan Guru, para wali-wali murid, dan anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 1 Lumajang. Mari pertama kita sama-sama panjatkan rasa bersyukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yang mana pagi ini kita ditakdir oleh Allah bisa kumpul dalam acara munajat bersama-sama yang diawali sholat duha bersama-sama, lalu beristighosa bersama-sama, dan membaca Asmaul Husna bersama-sama, dan doa munajat bersama-sama di dalam rangka persiapan ujian-ujian, utamanya ujian nasional. Mudah-mudahan barokahnya ini majelis diberi kemudahan bersama-sama, lulus secara bersama-sama juga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, tidak panjang-panjang karena hari ini Jumat. Ini sudah jam 9, punten Bu Puji. Hanya menyampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW. Hadisnya sahih, riwayat dari Imam Bukhari Muslim yang berbunyi, Al-Islam ala yadil ilmani. Agama ini ke depan, atau bangsa ini ke depan, tergantung dari kualitas generasi-generasi selanjutnya. Termasuk hadis ini yang dimaksud yaitu semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Lumajang ini. Yang dimaksud hadis ini, yang dimaksud Rasulullah ini, ya sampeyan-sampeyan semuanya. Kedepan kita akan tahu, bisa membaca bagaimana nanti Lumajang ke depan, atau bangsa ini ke depan, atau Islam ini ke depan, tergantung dari kualitas dan kuantitasnya sampeyan semuanya siswa-siswi SMA Negeri ini. Makanya sehubungan dengan calon-calon kader-kader bangsa ini harus betul-betul dipersiapkan sebaik-baik mungkin
Jangan hanya lulus dalam segi akademiknya saja, non akademik juga harus lulus juga, karena sangat penting sekali. Zamannya sampean ini adik-adik ke depan, ini zaman yang sudah sangat amburadul. Kalau sekarang saja sudah seperti ini, apalagi nanti di zaman sampean semuanya. Kalau tidak percaya, coba diingat-ingat 20 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan, sampean akan ingat apa yang saya sampaikan ini. Ke depan ini bangsa, negara ini sangat bermacam-macam, berbagai macam cobaan dan fitnah. Ini tanggung jawab sampean semuanya. Makanya sebagai generasi kader bangsa, ya harus betul-betul, pertama, keimanan harus betul-betul dipersiapkan. Akidah harus betul-betul dipersiapkan sekuat mungkin. Kalau modelnya seperti apa yang kita lihat sekarang ini, semuanya sudah tahu. Malam habis maghrib, jangan kalau keluar ke jalan raya, itu yang duduk nongkrong di warung-warung kopi, di kafe-kafe, itu hampir para generasi-generasi bangsa ini. Apa tidak boleh? Ya boleh, cuma sekali-sekali saja. Jangan tiap hari, tiap malam nongkrong di kafe-kafe. Itu nanti kalau terlena tiap hari, terbiasa nongkrong di kafe, insya Allah nanti akan tumpul keimanan itu. Kalau seseorang imannya sudah tumpul, hatinya akan mengeras, menjadi hati yang keras, sulit untuk diarahkan, karena sentuhan batinianya sudah tidak ada lagi. Termasuk PR juga bagi bapak dan ibu guru SMA 1 ini, persiapan keimanan dan akidah itu yang penting ditanamkan ke dalam hati anak-anak didik kita, agar sesuai dengan harapannya bangsa negara ini, terutama sesuai harapannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih kapan itu anak saya itu matur sama saya, kalau ngisi di lembaga-lembaga pendidikan mohon disentil apa? Saya kemarin ke pemandian, ke kolam. Di situ ada anak-anak sekolah apa SMP apa SMA saya kurang tahu, dengan 2 guru. Di salah satu mandian itu waktunya hari Jumat, mendengar azan masih tetap di kolam renang, sehingga saya meninggalkan kolam. Saya Jumatan, habis Jumat saya kembali lagi, semuanya tidak ada yang Jumatan, termasuk guru-gurunya, itu tidak Jumatan juga. Ini perlu disentil, kasihan. Ini termasuk Gus juga masukan. Ini kalau waktunya sholat, waktunya ibadah, ya kita harus memperhatikan itu. Dan juga bagi adik-adik, termasuk wali murid semuanya, jangan sampai memasukkan sesuatu ke dalam perut anak, sesuatu yang kurang jelas,
lebih-lebih haram. Itu jangan sampai dimasukkan ke dalam mulutnya anak, ke dalam perutnya anak. Nanti kalau menjadi darah atau daging, cenderung pola pikirnya itu jenengan akan kualan sendiri nantinya. Ini karena anak itu merupakan amanat yang paling berat dalam kehidupan ini, dan tuntutannya itu sangat berat sekali nanti di akhirat. Ini negeri ini formatnya selamat dunia akhirat. Pertama juga diawali oleh orang tua. Di dalam mendidik di rumah bagaimana, di samping yang dipasarkan kepada guru, di rumah juga harus ada pendidikan juga. Termasuk nafkah, tiap harinya harus betul-betul steril, bersih. Sebab darah atau daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu nanti jenengan kualan. Jaminannya fanaru aulabi. Ini penting, masalah anak adalah masalah yang sangat serius sekali. Dan saya mohon maaf adik-adik, boleh ke kafe-kafe, boleh nongkrong di warung-warung, cuma minimal harus dilihat dulu warungnya siapa ini, siapa yang punya ini, apa yang punya warung ini ngerti najis apa tidak. Minimal harus itu seorang Islam. Jangan angger enak ngetrend langsung nongkrong dilahap, padahal itu warungnya orang yang tidak ngerti najis. Ini berbahaya sekali. Ya, sebagai seorang muslim harus berhati-hati, termasuk adik-adik dihati-hati ya. Itu boleh sekali-sekali kita nongkrong di kafe-kafe, cuma jangan tiap hari. Kalau penting, yang penting itu habis maghrib harus ada baca Qur'annya, atau sinau kelompok di rumah, atau sinau sendiri di rumah. Itu kesibukan sampai di sana. Kalau terlena nongkrong di warung kafe, itu nanti jenengan akan merasa sendiri ke depan nanti. Oh benar apa kata Bu Simron dulu itu. Jenengan akan merugi, jenengan akan getun semuanya. Kalau sudah menjadi orang nanti akan getun. Ini mari Bapak Ibu, masalah anak itu amanat yang sangat besar dari Allah Ta'ala, dan panjenengan akan dituntut nanti di akhirat. Ada cerita seorang bapak dan ibu sudah diberi kunci surga oleh Allah. Di sana menjadi burung tidak masuk surga, harus masuk ke neraka. Karena apa? Dikarenakan gagal di dalam mendidik dan mengarahkan anaknya. Dalam Al-Quran sudah jelas, ada salah satu ayat, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila Rabbana atihim di'afaini minal azab wal'anhum la'anan kabira. Ayat ini berlakunya bukan di dunia. Nanti ayat ini akan dibaca oleh putra dan putri kita di depan pintu neraka. Bapak Ibu, ini penting. Mari anak-anak didengarkan sebentar, ini ngaji. Nanti ayat ini dibaca oleh putra-putri kita di depan pintu neraka. Yang artinya, ya Allah, saya ini tersesat dalam kehidupan, sehingga saya harus dimasukkan ke dalam neraka. Saya tidak mau ya Allah, sebelum bapak dan ibu saya
jenengan panggil ke sini. Akan saya tuntut bapak dan ibu saya karena saya masuk neraka ini gara-gara bapak dan ibu saya sendiri. Itu nanti seperti itu hujahnya. Siapa nama bapakmu? Si fulan. Ibumu? Si fulana. Dicari malaikat, suruh cari oleh Allah. Bapak dan ibunya sudah megang kunci surga ini di hadapan kepada anaknya yang ketiga-tiganya calon masuk neraka. Ini nuntut semua. Fa'adalluna sabila. Mereka yang menyesatkan saya ya Allah. Atihim dhi'fain meladab. Jenengan kasih azab yang luar biasa orang tua saya ini. Wal anhum, dan dengan laknat yang sangat berat sekali. Kenapa nih? Saya masuk neraka karena bapak dan ibu saya ini ya Allah. Kenapa? Saya sebagai anak, bapak dan ibu saya hanya mementingkan duniawiya saja. Saya tidak ada perhatian sama sekali. Walaupun saya dingajikan, cuma tidak diurus bagaimana ngaji saya. Namanya saya masih anak-anak, berangkat ngaji, tapi saya berhenti di apa itu? PlayStation itu. Berhenti di permainan game-game itu saya. Bawa Al-Quran, cuma Al-Quran saya taruh di atas TV-nya. Saya perkirakan jamnya ngaji pulang, saya pulang. Itu tiap hari bapak dan ibu saya kontrolnya tidak ada sama sekali. Tidak ada perhatian sama sekali. Bapak sibuk bekerja dan urusan apa, termasuk ibu urusan juga banyak, sehingga saya tidak diperhatikan sama sekali. Akhirnya saya buta bagaimana tentang hidup ini. Sejatinya hidup bagaimana saya tidak ngerti ya Allah. Mohon dituntut bapak dan ibu saya. Padahal sudah pegang kunci surga. Terus akhirnya malaikat malah, gimana nih ya Allah? Kalau bapak ibunya ditaruh, dimasukkan ke neraka, nanti neraka ini padam apinya. Kalau anaknya ikut ke surga, nanti surga terbakar. Bagaimana ya Allah? Anaknya langsung lempar ke neraka, cuma sebelumnya bapaknya ditempatkan cari tong dulu. Masukkan ke dalam tong, tutup rapat, gelundungkan ke neraka. Jangan dia gelundungkan orang, niatkan gelundungkan tong itu. Jadi orang tua walaupun sudah jaminan surga, dimasukkan ke neraka, dilebur tong, undang neraka. Dia aku luput di dalamnya. Itu. Ini Islam Bapak Ibu. Semuanya sehubungan dengan selamat dunia akhirat. Allah Ta'ala tidak menciptakan kita semua kecuali untuk akhirat. Wa uridu minka amal itu. Yang saya harapkan semuanya walaupun di dunia beramal-amal akhirat. Sebab semuanya akan meninggal alam dunia dan semuanya akan menuju ke alam akhirat. Rumah sudah disiapkan di surga oleh Allah. Kalau tidak bisa menempati di surga, akan terjerumus di dalam api neraka. Luar biasa Bapak Ibu. Jangan dianggap enteng hidup ini. Saya tidak nakut-nakuti. Inilah pesannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih Bapak Ibu, mari kita mohon kepada Allah sama-sama bersama orang tua wali-wali murid, utamanya bersama Bapak dan Ibu guru SMA Negeri Lumajang. Mari anak-anak kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya hidup di dunia ini selalu di dalam petunjuk, bimbingan, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam naungan rahmat, maunah dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selamat semuanya fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Kiranya cukup itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terakhir ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya rafi'at darajat, ya rafi'at darajat, fa ya kafir muhimma ikfina ya kafi wa antal abdul muftaqir wa kafa bil waliya wa kafa bil nasir. Ya Allah, akhina fit taqwa wa amitna fit taqwa wa haqqina fit taqwa wa albisna libasat taqwa wa syurna min zumratil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Baik hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu sungkeman yang akan langsung dipandu oleh Bapak Ihsan. Kepada beliau kami persilakan. Acara berikut yaitu khusus untuk anak-anakku yang kelas 12 bersama Bapak Ibunya untuk melengkapi keikhlasan Allah kepada kita, terutama anak-anak yang mau ujian juga melanjutkan ke perguruan tinggi. Kami harapkan untuk bersama-sama anak-anak segera menuju ke orang tuanya. Silakan. Anak-anak belum waktunya pulang, masih ada Al-Banjari yang akan tampil. Tetap. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Anak-anak yang sudah ke orang tua langsung ke kepala sekolah dan ibu-ibu sebelah selatan. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
Anakku dapat tatap wajahmu, pastilah mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, karuniakan syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku kecup tanganmu, memberi keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, karuniakan syafaatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, padamu. Bishara